tampil dong di Zoom. Nggak berani datang ke sini. Kalau tampil, ya saya mau tunjukkan. Nih uang dari kamu tuh masih ada semua nih. Nih masih utuh. Nggak pernah saya buka. Ini uang yang katanya dari apa? Jualan buku. Iya. Nih saya buktikan masih utuh semuanya. Boleh dibuka. Okay. Masih utuh. Saya nggak makan uangmu. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Ayo ngomong aja loh. Ya. Saya komentari dikit karena saya ada di situ. Okay. Tidak ada yang salah. Bung Aiman. Jang Mada nggak salah. Pak Samad sebentar, dikit aja saya nyela. Bang Jagi. Karena saya ada di situ. Semua tidak ada yang salah, Pak. Mas Gafur juga enggak. Yang salah tuh Rismon 2 minggu yang lalu ketika dia bilang ini minta maaf, ngaku nggak minta maaf. Perdamaian di situ, Bang Jagi itu santai. Nggak ada apa-apa, salah apa minta maaf tuh ya kayak kita ketemu, sorry ya, saya bla 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 itu aja. Tapi Rismon membuat hiperbolik dia suasana saat itu. Jadi makanya nih Rismon kita tunggu, Mon. Mana tampil dong di Zoom. Nggak berani datang ke sini. Kalau tampil, ya saya mau tunjukkan. Nih uang dari kamu tuh masih ada semua nih. Nih masih utuh. Nggak pernah saya buka. Ini uang yang katanya dari apa? Jualan buku. Iya. Nih saya buktikan masih utuh semuanya. Boleh dibuka. Okay. Masih utuh. Saya nggak makan uangmu. Ya. Masih utuh tuh. Oke, Bang Abraham Samad, terima kasih Bang Abraham. Saya pikir sudah klarifikasi bahwa tidak ada permintaan gitu maaf ya. Jadi clear ya. Jadi tidak pernah ada permintaan maaf karena Rismon itu anak kemarin ya. Oke. Tidak wajar saya minta maaf sama dia. Oke, ya? baik. Terima kasih Bung Abraham Samad telah bergabung di Rakyat Bersuara. Baik, sudah clear semua. Jadi versi Bung Abraham Samad tadi disampaikan juga dan apa yang kemudian menjadi kekhawatiran juga disampaikan juga. Bung Gafur, silakan. Ya, terima kasih Mas Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bicara dari perspektif seorang kuasa hukum dari anak muda pemberani topi merah. Saudara Jahmada Girsang juga bicara sebagai kuasa hukum dari Rismon Hasiholan Sianipar. Saya kira ini lawyer to lawyer. Ini baru apple to apple. Ya. Mas Aiman, hari ini kami sudah menerima surat somasi yang kedua. Ya. Nomor 009-jak-somasi-PIT-5-2026 atau 26. Saya bacakan saja supaya masyarakat Indonesia bisa mendengar langsung. Kepada yang terhormat, Saudara Topi Merah di tempat. Hal somasi kedua atau terakhir. Dengan hormat, sebagai tindak lanjut dari somasi kami sebelumnya, nomor sekian-sekian, tertanggal 27 April 2026, untuk kepentingan hal tersebut sesuai dengan pokok surat kami di atas, adapun beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada somasi kami sebelumnya, data atau dokumen yang ditampilkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar di salah satu TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu adalah data yang digunakan hanya untuk presentasi awal. Yang kedua, bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk terakhir kali kami ingatkan dengan tegas kepada Saudara Topi Merah agar beritikat baik untuk melakukan klarifikasi dan atau menjelaskan tujuan saudara melakukan analisa yang saudara buat hingga saat ini kepada kami selaku penasihat hukum Saudara Rismon Hasiholan Sianipar. Yang ketiga, kami minta kepada Saudara Topi Merah untuk konfirmasi kepada kami selaku penasihat hukum jika dalam waktu 2 hari, berarti 2 hari itu hari ini berarti sampai besok ya, terhitung sejak surat somasi kedua terakhir ini diterima tidak ada konfirmasi atau tidak ada respon positif, maka dengan berat hati kami akan melakukan segala upaya hukum yang diperlukan, baik melalui laporan pidana di kepolisian atau LP dan atau gugatan secara perdata. Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum Rismon Hasiholan Sianipar Law Office Jahmada Girsang CC
Rismon Hasiolan Sianipar, kedua rekan Andi Azwan, ketiga file. Rekan, Ya di sini sebenarnya begitu Mas. lawyer dia. Tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Panggil rekan tuh lawyer, kalau enggak ngaku-ngaku itu. Oke ya. Tapi Mas Aiman, saya tidak ingin masuk ke sini. Saya selaku kuasa hukum resmi dari anak muda topi merah, di sini juga saya akan memperkenalkan dua anggota tim kuasa hukum yang lain. Yang pertama adalah Bang Azam Khan. Silakan berdiri, Bang. Oh, ini tim kuasa hukum topi merah ya? Ya, betul. Yang kedua Bang Jack Aspardi Piliang. Silakan berdiri, Bang. Oke. Kalau ini namanya Bang Jack, ini Jack yang benaran. Kalau Jack yang sebelah nggak tahu itu asli apa benar, apa palsu. Kalau ini Jack benaran. Kami menerima somasi ini sejak tanggal 27 April dan hari ini kami kaget juga. Kok bisa seorang pengacara senior yang katanya mediator, negosiator mengirimkan somasi tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa legal reasoning yang kuat. Saya sebenarnya Mas Aiman ingin bertanya kepada saudara Jamada Girsang, ketika membuat somasi kepada topi merah yang usianya masih 27 tahun, masih labil, secara psikologis masih up and down, masih naik turun, belum nikah juga, mendapatkan somasi yang bernada intimidasi. Ya, karena setelah tanggal 27 April, saudara Jamada Girsang lewat satu channel YouTube, nggak perlu saya sebutkan, sebentar dulu, nanti boleh, nanti saya akan kasih abang kesempatan, saya akan kasih, kita dialog ini lawyer to lawyer, ya, membuat satu statement, hei kau anak muda topi merah, hati-hati kau, ada jelas itu. Saya tidak perlu sebutkan nama channelnya, buat apa juga, nanti saya promosi lagi. Mending saya promosi channel YouTube saya pribadi, Abdul Ghafur Sangaji Official, jangan lupa subscribe. Dan saya juga. Dan Roy Suryo Official, jangan lupa subscribe. Saya ingin bertanya, kita hari ini adalah forum yang sangat baik karena di sini ada 3 lawyer nih, Tapi termasuk bentar ya, juga ada ini Ibu Elida Neti. Kasus ijazah Pak Jokowi, Yes. semua rame-rame bikin channel YouTube. Yes, betul. Mas Termasuk Aiman. Bang Adi Azwan, Bang Roy, Bang Ghafur. Iya. Kalau Bang Refli udah lama? Iya. Oh nggak ada? Saya belum. ini Oh nggak nggak bakal ada oke. ya, syukurlah. Karena kalau mau bikin channel YouTube harus punya literasi hukum, harus punya narasi hukum. Nggak boleh cuma dibikinin adminnya salah itu admin.